Bill Gates itu sudah berstatement bahwa untuk ke depan semua negara harus siap-siap dengan bioterorisme. Jadi memang ini adalah masanya masa senjata biologi. Tetapi sebetulnya penelitian itu hanya pada suatu waktu tertentu dan dia tidak meneliti efek jangka panjang. Tidak meneliti efeknya terhadap nyamuk-nyamuk yang lain. Tidak meneliti bagaimana ekologi itu berubah. Orang yang tidak paham nyamuk atau bakteri-bakteri atau hewan-hewan lebih kecil lagi itu seperti tidak ada artinya, tetapi itu bisa menjadi senjata biologi. Bu Siti Fadila, di setiap peperangan ya selalu ada senjata-senjata baru, termasuk senjata biologi. Nah, menurut Ibu nih, apakah di Gaza ataukah di dunia global sekarang, senjata biologi yang dimainkan oleh Yahudi terutama Bill Gates, ya yang memang saya buka tadi datanya diantaranya adalah ada foundation milik Bill Gates dan istrinya Melinda, ya itu khusus menyantuni keluarga-keluarga Yahudi sedunia. Berikut santunannya. Nah, saya mau dengar nih. Kira-kira menurut pengamatan Ibu Siti Fadila tentang senjata biologi yang sekarang tentang nyamuk itu dan apakah itu juga ada di Gaza kira-kira? Tanyanya susah. Ya. Sebetulnya begitu COVID selesai, Bill Gates itu sudah berstatement bahwa untuk ke depan semua negara harus siap-siap dengan kejutan bioterorisme. Bioterorisme itu adalah perang dengan bioweapon atau senjata biologi. Jadi memang ini adalah masanya masa senjata biologi. Oke, jadi ini eranya senjata biologi ya. Kalau di dalam peperangan yang di Ukraine itu memang ditemukan senjata biologi, bahkan virus kita yang virus H5N1 Indonesian strain itu katanya ada ditemukan di Ukraine. Oh, ada juga yang di Ukraine. Tapi kalau yang di Gaza lebih dominan apa itu senjata yang pakai fosfor itu ya, lebih kimia ya. Ya, jadi senjata itu bisa nuklir, kimia, biologi. Itu tapi yang ke depan itu lebih akan banyak biologi karena lebih murah. Lebih murah yaitu virus gampang dibiarkan dan gampang disebar. Dan kemudian kalau yang tidak disukai itu pada mati, nah tanah itu masih bagus, tidak rusak oleh bom-bom begitu. Jadi memang kalau perang menggunakan senjata biologi itu lebih efektif dan lebih efisien. Lebih sehat mungkin. Efisien dan efektif. Karena yang meninggal orangnya, tapi tanahnya masih bagus, bangunannya masih bagus gitu. Bagaimana dengan bakteri Wolbachia? Nah, tentu saja senjata biologi itu tidak pernah terekspos sebagai senjata biologi. Jadi gini, kalau Wolbachia itu adalah sebetulnya sebuah bakteri yang berada di buah-buahan, berada di lalat, berada di binatang-binatang seperti itu. Tapi tidak ada di dalam nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti itu adalah nyamuk yang menularkan demam berdarah. Jadi nyamuk itu menjadi pembawa virus demam berdarah untuk dimasukkan pada manusia. Selain demam berdarah juga chikungunya, juga Zika dan yellow fever. Jadi ini Aedes aegypti ini lakonnya. Pada tahun 2011 ditemukanlah Wolbachia di nyamuk Aedes aegypti di Australia. Jadi yang menemukan orang Australia. Nah, kemudian World Mosquito Program, jadi itu program nyamuk dunia, itu
berpikir kepengennya menjadikan nyamuk ini, nyamuk Bolgia ini untuk menurunkan kejadian demam berdarah. Nah, ini wajahnya yang kelihatan adalah nyamuk Aedes aegypti yang ditempelin bakteri Wolbachia itu apa namanya akan bisa mengurangi atau menurunkan demam berdarah dengan jalan nanti nyamuk-nyamuk itu akan berubah semua punya telur Wolbachia. Nah, itu kemudian peneliti di Indonesia dibiayai oleh seorang konglomerat Pak Tahia namanya, dan Pak Tahia itu yang mempunyai saham banyak di Freeport, dan kemudian ternyata WMP itu juga dibiayai oleh Bill Gates. Yang hobi dengan nyamuk itu Bill Gates. Jadi Bill Gates itu punya pabrik nyamuk di Kolombia. Pabrik nyamuk? Iya, nyamuknya ngambil dari Indonesia, dari mana, dan kemudian di sana diternakkan dan diteliti. Nah, termasuk peneliti Indonesia yang di Gajah Mada itu dibiayai dan dia meneliti, jadi dibiayai oleh Pak Tahia itu dan bekerja sama dengan WMP yang di belakangnya ada Bill Gates untuk meneliti uji klinik nyamuk Aedes aegypti yang ada bakterinya disebarkan bisa nggak menurunkan angka demam berdarah. Ternyata bisa menurunkan demam berdarah. Ini dibesar-besarkan dan sangat diapresiasi. Si Ibu Uutnya mendapat penghargaan yang sangat luar biasa karena ini menjadi legitimasi bahwa Aedes aegypti yang diselipin Wolbachia bisa untuk menurunkan demam berdarah. Dan ini akan disebarkan ke seluruh dunia. Propagandanya itu ya diperlukan ya. Kayaknya bermanfaat. Jadi memang kayak bermanfaat, seperti bermanfaat. Ini yang menipu kita. Tipunya di sini, tipu-tipunya. Nah, tipu-tipunya di sini dan selalu menerangkan bahwa itu penelitian seorang profesor yang sudah valid, sudah dipublish, aduh pokoknya top banget. Tetapi sebetulnya penelitian itu hanya pada suatu waktu tertentu dan dia tidak meneliti efek jangka panjang. Tidak meneliti efeknya terhadap nyamuk-nyamuk yang lain. Tidak meneliti bagaimana ekologi itu berubah. Nyamuk itu kan dimakan, misalkan dimakan cecak dimakan apa dimakan apa, itu ekologi itu akan berubah. Dan ini pasti akan berakibat. Sesuatu yang akan kita, keseimbangan alam itu kan yang menciptakan Allah. Dan Allah itu sudah pintar banget bagaimana mengatur keseimbangan itu. Kalau satu spesies kita tekan, maka akan muncul spesies lain yang lebih ganas. Dan itu terjadi di Sri Lanka. Di Sri Lanka 3 tahun kemudian muncul nyamuk yang lebih ganas dan lebih banyak. Dan kemudian di Singapura juga begitu. Sehingga pemerintah Singapura memutuskan untuk keluar dari program itu. Oh. Jadi keluar dari program itu. Nah ini sebetulnya suatu percobaan. Jadi diuji coba setelah penelitiannya valid secara akademis, kemudian akan diuji cobakan pada masyarakat kita. Nah, saya mengatakan rakyat Indonesia bukan kelinci percobaan. Bukan kelinci percobaan kita ya. Nah itu kan baru diuji coba. Iya kalau hasilnya baik. Kalau hasilnya ada sesuatu, itu masyarakat akan mengadu kemana? Siapa yang bertanggung jawab? Itu tidak jelas. Jadi ini masih cover Bu, ini masih kelihatannya memang akan menyebar nyamuk yang itu. Kalau gitu apa bahayanya Wolbachia dan kenapa kok nyamuk jadi medianya Bu? Biasanya banyak ekosistem. Ya, kan? Nanti akan merubah ekologi. Misalkan tiba-tiba ada, kita belum tahu karena memang tidak ada penelitiannya. Cuma di dalam penelitian itu ada nyamuk yang bertambah tinggi. Waktu ditanyakan itu apa Bu? Itu Culex. Nah Culex
Kalau nyamuk kuleks, jadi bukan nyamuk Aedes aegypti ya, bukan nyamuk Walbochia ya, tapi nyamuk kuleks itu membawa penyakit Japanese encephalitis. Japanese encephalitis itu radang otak. Tanda-tandanya panas, kemudian kaku-kaku, lumpuh, dan kemudian halusinasi. Jadi seperti orang gila dulu. Dia mengenai pada anak-anak dan pada lansia. Konon nanti pandemik yang akan datang, konon katanya itu. Pandemik Nah, berikutnya. sekarang pemerintah sudah menyiapkan vaksinnya. Vaksin yang namanya vaksin Japanese encephalitis sudah siap. Oh, Yang oke. akan disuntikin oleh anak-anak umur 15 tahun ke bawah. Nah, kenapa mesti disiapkan itu? Artinya akan ada pandemik itu. Lah kenapa malah ngubeknya di nyamuk Aedes aegypti? Iya. Kenapa? Nah itu. Apakah ada hubungan antara Aedes aegypti dengan kuleks? Jangan-jangan Aedes aegypti ini tertekan, kuleksnya naik atau lebih kuat. Iya. Nah itu yang salah satu yang saya khawatirkan. Walaupun mereka denial, enggak, nyamuk Walbochia itu baik kok. Masa baik? Mungkin nyamuknya bisa tersenyum kali ya. Nah sekarang saya tanya, kalau nyamuknya itu baik, kemudian saya taruh di rumahmu 1 juta nyamuk, mau enggak? Ya kan enggak mau. Itu Semarang ditaruh 150 juta. Sudah. Sudah. Semarang. Ya, Bali akan ditaruh 240 juta, keburu rakyatnya menolak, enggak jadi. Jadi tergantung dari penduduknya. Dan sekarang sasarannya nanti Jakarta. Jakarta belum? Bogor Belum. Bogor Desember ini Jakarta Barat. Desember Jakarta Barat. Nah, mestinya rakyat jangan mau. Maksudnya caranya bagaimana? Caranya ya mulai sekarang sudah akan ada demo-demo bersama KPAB dan sebagainya. Iya. Itu sudah akan mulai ada demo-demo nanti mulai Selasa, mulai ini. Jadi ya bagaimana orang itu dari pemerintah SK-nya SK Menkes tahun 2022. Padahal Kemenkes itu sudah sukses mengendalikan demam berdarah. Sudah sukses. Karena tidak ada lonjakan yang menjadi KLB dan angka kematian tidak meloncat. Angka kematiannya kalau nggak salah kurang dari 1%. It's okay. Kenapa mesti ngundang nyamuk? Nah di sini justification-nya itu tidak jelas gitu. Ujuk-ujuk ada penelitian begitu. Nah, kita uji coba, kok enak uji coba itu manusia disembari nyamuk. Nah, gitu. Siapa sih yang bikin ini? Apanya? Yang bikin nyamuk ini, bakteri ini siapa? Yang bikin Produsennya. orang Australia, yang bikin Bill Gates yang punya pabrik nyamuk. Terus? Yang pertama dulu ngambil nyamuk dari Jogja, ngambil Aedes aegypti dari Jogja itu Bill Gates tahun 2011. Bill Gates. Bill Gates itu memang hobinya dia ahli komputer tapi terus kesehatan. Jadi dia menyamakan mengatur manusia seperti komputer. Jadi ujungnya ke Yahudi lagi ya? Ya, nah ini bahayanya begini. Nah, Kita akan menghadapi yang namanya pandemic treaty. Pandemic treaty itu aturan-aturan kesepakatan tentang pandemik. Pada G20 kemarin, Indonesia membuat menurut saya bukan Indonesia ya, Indonesia hanya disuruh aja oleh Amerika. Karena Indonesia dan Amerika mengusulkan pandemic treaty atau kesepakatan dalam pandemik. Di situ isinya bahwa kalau ada pandemik maka kedaulatan negara nggak ada. hilang. Kedaulatannya diambil oleh WHO. Harus nurut sama WHO. Tidak boleh Jumatan misalkan, nggak boleh Jumatan. Iya. Tidak boleh. Sholat jamaah.
Tidak boleh jamaah di masjid misalkan. Nggak boleh pengajian. Nggak boleh pengajian. Ya kayak itu COVID kemarin itu hanya untuk latihan. Nanti yang nyuruh tuh WHO langsung, dan aturan-aturan dalam negeri tidak berlaku. Nah, saya sedang berjuang untuk itu. Dan mudah-mudahan saya mohon doanya, mudah-mudahan bisa mendapat jalan. Bagaimana caranya? Karena Inggris pun juga nggak setuju. Dan banyak negara yang nggak setuju. Rusia dengan 12 negara tidak setuju. Inggris nggak setuju. Tapi yang ngusulin itu malah kita coba. Malah Indonesia yang ngusulin. Iya. Kebangetan banget itu. Dan nanti saya barangkali minta bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu misalkan untuk suara-suara seperti ini. Ya. Pandemic Treaty namanya. Jadi pandemic itu kesepakatan di dalam mengatur pandemik. Adalah pandemik yang bikin mereka mau ngatur kita. Jadi dia kepengen semua seluruh dunia dia atur. Jadi bukan hanya Indonesia. Jadi banyak juga negara yang tidak sepakat. Indonesia malah dan lucunya tuh diam-diam. Seperti nyamuk ini kan diam-diam. Ketika kita memikirkan pemilu, semua mikirin Mas Gibran, ya tiba-tiba nyamuk masuk. Bu Siti, apakah ini ada kaitannya dengan agenda depopulation? Ya, saya tidak bisa menjawab secara pasti, tapi kemungkinan ya. Itu perkiraan, sebetulnya kan tidak bisa dikatakannya mana buktinya, misalkan begitu kan kita nggak bisa jawab. Ya, tapi memang kan arahnya kepada menyebarkan bakteri yang bisa menyebabkan kematian juga. Iya kalau hanya Wolbachia yang ditaruh itu. Iya. Kalau misalkan nanopartikel kita juga nggak tahu. Oh, lebih parah lagi ya? Ya. Kalau cuma bakteri Wolbachia saja, kalau dalamnya ada sesuatu atau nano, ya misalkan, ya kita enggak selalu mereka punya cara yang. Ya karena kan gini, katanya nyamuk yang mau disebarkan itu ditaruh dalam sebuah box. Satu box itu ada berapa juta misalnya? Iya. 100 juta misalnya, ya. Siapa yang mau ngecek isinya nyamuk itu? Iya. Gitu. Coba ceritanya gimana tadi itu? Ada virus apa aja di situ? Iya. Gimana Ibu? Ya itu dia. memang seperti itu. Kan nggak ada di Indonesia auditor nyamuk. Oh di mana-mana juga nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ada. Iya yang bisa ngecek setiap nyamuk ini yang akan disebarkan ini sudah diaudit belum? Isinya jangan-jangan ada unsur lain kan? Saya belum puas tadi. Kenapa kok medianya nyamuk? Lu nyamuk itu binatang kecil yang bisa membunuh. No, jadinya sangat simple, sangat seksi untuk dijadikan suatu. Kalau ada film-film itu kan ada kan nyamuk untuk senjata gitu kan ada. Oh, iya. Ada cerita-cerita di film katanya. Wah ini kayak drone terkecil makhluk hidup. Ya bisa ditumpangi ya. Ya. Senjata biologis itu ya. Lewat bakteri atau virus itu ya. Nyamuk ini. Ustaz Deden, ayat tentang nyamuk kayaknya masuk di sini nih. Coba jelasin sedikit supaya memperkuat kita tentang kenapa. Di Quran apa? Ya, kok ada senjata dengan nyamuk ya? Di surah Al-Baqarah ayat 26. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan nyamuk. Ba'udah ini ditafsirkan oleh para ulama
Di antaranya adalah nyamuk. Fama fauqoha, atau yang lebih kecil di atasnya. Jadi ada hewan-hewan kecil itu Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan di ayat itu. Kenapa Allah tidak malu? Karena mungkin orang yang tidak faham nyamuk atau bakteri-bakteri atau hewan-hewan lebih kecil lagi itu seperti tidak ada artinya, tetapi itu bisa menjadi senjata biologi, bisa mengubah peradaban karena tadi itu perang biologi itu, senjata biologi dengan ba'udah. Jadi ada kosakata dalam surah Al-Baqarah ini ba'udah. Oleh karenanya hal-hal kecil yang disebutkan keberadaannya dalam Al-Quran itu ada pengaruh yang besar di dalamnya. Fama fauqoha. Ba'udah mungkin salah satu contoh hewan kecil, tapi di situ disebut fama fauqoha, ada yang lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi.